Oke teman-teman, selamat datang di channel gua dan gua Rian. Aduh, 30 Maret 2020 dan sampai sekarang kita tidak bisa keluar rumah. Bukan tidak bisa keluar rumah sih, dianjurkan untuk tidak keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendadak atau pekerjaan atau bagaimana lah gitu. Intinya kita diperintahkan untuk di rumah, stay terus di rumah gitu. Jadi di kesempatan kali ini gua ingin membahas salah satu anime yang entah kenapa gua kagak ngerti alur ceritanya gitu, yaitu Toaro Majutsu Index gitu. Dan sekali lagi selamat datang di Anime Podcast. Jadi selama kita di karantina, karantina. Jadi selama kita di rumah terus, kita tidak bisa keluar rumah dan itu pun berlaku sama gua gitu. Dan akhir-akhir ini selama gua libur, tidak kuliah, tidak kemana-mana, seminggu ini gua itu lagi apa ya, genjar-genjarnya nonton anime. Dan ada satu anime yang sampai sekarang gua kagak ngerti alur ceritanya gitu, mulai dari ceritanya, mulai dari apanya gitu, yaitu Toaru Majutsu Index. Gini ya, pertama-tama, gua ceritain dulu. Awal gua kenal dengan Toaru Majutsu Index adalah waktu pada saat gua cek-cek di YouTube dan ada satu channel YouTube yang thumbnail-nya ada salah satu karakter utama dari Toaru Majutsu Index, yaitu Kamijo Toma. Gua klik, videonya ya lumayan sih, meskipun dalam bentuk AMV, tapi di situ AMV-nya itu khusus untuk Kamijo Toma gitu. Kamijo Toma X sama Misaki Shokuho gitu. Bagi teman-teman yang tidak tahu Misaki Shokuho, makanya nonton Toaru Kagaku no Railgun T yang sekarang nih yang season 3. Dan pada saat itu gue cari cari animenya gitu kan. Wah, ternyata Kamijo Toma itu berasal dari anime Toaru Majutsu Index dan juga dia yang menjadi karakter utama di sana. Dan akhirnya gue nonton loh season 1, season 2, season 3. Dan sampai sekarang gue kagak ngerti alur ceritanya. Jadi mungkin dari teman-teman yang penggemar Toaru Majutsu Index gitu kan, gua minta maaf jika apa ya, di pembahasan yang kali ini mungkin agak-agak sengklek gitu. Maksudnya gua nggak tahu alur ceritanya. Ya tapi kalau di set story-nya, apa, di cerita lainnya itu Toaru Kagaku no Railgun, gua masih mengerti gitu. Karena kalau di Toaru Kagaku no Railgun, itu dia di sana itu hanya, apa ya, berlandaskan Esper, hanya cerita yang berhubungan dengan Esper. Tapi kalau di Toaru Majutsu Index, selain Esper, itu dia ada ceritanya berkaitan dengan sihir. Jadi gua nggak tahu maksudnya jalan ceritanya ini bagaimana dan alurnya ini gimana gitu. Ya meskipun di Toaru Majutsu Index ada arc-arc-nya juga gitu. Ada arc Sister, Daiha Sesai, arc di Inggris, World War III, New Testament, Genesis Testament dan sebagainya macam gitu. Dan tapi ada hal baiknya yang gua dapat dari gua setelah gua nonton Toaru Majutsu Index adalah karakter utamanya itu meskipun dia agak apa ya, banyak orang bilang yang plot armor karakter dari Kamijo Toma selaku apa ya, selaku karakter utama dari Toaru Majutsu Index. Tapi menurut gua adalah meskipun dia plot armor, dia tuh kalau bertarung dia tuh selalu bayangkan ya, dia itu punya kekuatan yang disebut Imagine Breaker, Invisible Things, bahkan ada dragon di dalam tubuhnya. Tapi yang sampai sekarang ini yang kita tahu bahwa Kamijo Toma ini masih menggunakan Imagine Breaker sebagai senjata utamanya. Jadi Imagine Breaker itu bagi teman-teman yang tidak tahu adalah kemampuan dari Kamijo Toma yang bisa menetralkan, kalau bukan menetralkan sih, menghilangkan juga bukan menghilangkan juga sih. Ya intinya menghilangkan seluruh aspek esper, aspek sihir, aspek apa lagi ya? Aspek bahkan keberuntungannya pun dihilangkan. Jadi karakter utama ini gara-gara Imagine Breaker, dia itu nggak punya keberuntungan, selalu sial terus. Tapi ya Kamijo Toma kan, selaku karakter utama pasti pasti kebanyakan karakter utama di sisi lain tidak beruntungnya dia, pasti dia punya harem gitu. Pasti banyak cewek yang suka sama dia. Contohnya Misaka Mikoto, Index yang bahkan Index ini tinggal sama dengan Toma.
Sokuho Misaki, apa, heroin yang terlupakan. Ada dan masih banyak lagi gitu karakter-karakter yang di mana cewek yang suka, dengan karakter utamanya yaitu Kami Toma. Tapi, sampai sekarang gua masih kagak ngerti loh, sumpah. Gua masih kagak ngerti jalan ceritanya dari Toaru Majiutsu Index karena begini, kalau Toaru Kagakun Railgun itu gampang-gampang saja menurut gua sih. Jadi maaf ya bagi teman-teman yang penggemar Toaru Majiutsu Index. Kalau Toaru Kagakun Railgun kayak dia kayaknya simpel aja gitu. Maksudnya di circle-circle Esper. Ya bagi teman-teman yang teman-teman yang tidak tahu Esper itu di Toaru series, terutama di Toaru Kagakun Railgun, Toaru Majiutsu Index, Esper itu ibaratnya kekuatan yang dimana lu bisa kasih keluar petir, apalah gitu, petir, vektor, atau kayak kemampuannya Misaki tuh yang apa mental out banyak gitu. Kalau di Esper itu kalau ingin mengeluarkan kekuatan itu tidak pakai mantra gitu. Beda dengan sihir di Toaru Majiutsu Index. Di Toaru Majiutsu Index sihir itu pakai mantra, pakai apakah segala macam gitu untuk mengeluarkan kekuatannya gitu. Lanjut. Jadi sampai sekarang gua masih nggak mengerti apa ya? Alur cerita dari Toaru Majiutsu Index sampai sekarang gua nggak ngerti sama sekali. Jadi bagi teman-teman sekali lagi nih ya, gua minta maaf jika ada yang merasa tersinggung. Tapi kalau dilihat dari side story dari Toaru Kagakun no Railgun, Toaru Kagakun no Railgun itu simpel-simpel aja. Misaka Mikoto masih di lingkup-lingkup Esper, tapi kalau Toaru Majiutsu Index ada arc yang di mana gua kagak ngerti, apalagi yang di apa, yang arc di Inggris tuh, sumpah gua masih kagak ngerti, apalagi di World War III, sudah sengklek nih otak gua. Dan, gue pada saat itu gue coba-coba baca novelnya sih, tapi tidak ada yang menyediakan novel yang berbahasa Indonesia yang bagus. Ada sih di Bakasuki, tapi itu pun kalau gue lihat-lihat, apa ya, di novel di versi Bakatsuki yang subtitle Indonesianya, itu gue lihat rada-rada subtitlenya itu ambil dari Google Translate. Jadi ada beberapa bagian yang gue kagak ngerti gitu. Aduh. Pasti lu pada bilang kan, "Makanya belajar bahasa Inggris." Iya, gua tahu. Sampai sekarang nih gua masih belajar, jadi mau maklumi, gua kan rada-rada sengklek kalau belajar bahasa Inggris gitu. Tapi, setelah gua baca Toaru Majiutsu Index yang light novel, ada beberapa arc yang di mana gua suka sih. Yang pertama itu, di arc yang Toaru Majiutsu Index New Testament volume 9 yang di mana situ kan Otinus versus Kamijo Toma. Jadi gini, di light novel di Toaru Majiutsu Index yang New Testament volume 9 itu Kamijo Toma versus Otinus. Wah, gila. Jadi bagi teman-teman yang tidak tahu, Otinus itu bisa dikatakan dalam kutip dewa sihir gitu katanya, karena dia juga punya senjata Gungnir gitu, yang itu yang kayak apa ya, kayak kayak sabit, kayak sabit, kayak apa ya, kayak itu, kayak kayak di apa, malaikat pencabut nyawa yang gitu. Kalau gua salah ya gitu, kalau gua benar gitu. Jadi waktu Otinus versus Kamijo Toma itu wah gila, wah bertarung bertarung sampai mati-matian tuh. Bahkan dan di sini di ceritanya di New Testament volume 9 itu Kamijo Toma kalah. Dan di cerita selanjutnya yaitu Otinus pada saat Kamijo Toma kalah, di situ Otinus menciptakan dunia yang di mana Kamijo Toma itu tidak ada, tidak ada apa-apanya. Kamijo Kamijo Toma itu ada di dalam dunia yang diciptakan Otinus, tapi di dalam dunia Otinus yang diciptakan itu dia itu, Kamijo Toma tidak dianggap ada, maksudnya musuh dunia gitu. Bahkan nih ya, teman-temannya kayak Fukiyo Seiri, Komoe Sensei, Aogami Pierce, bahkan yang penting teman-temannya tuh membunuh gitu, membunuh Toma di dunia yang dibuat Otinus. Dan di situ, apa ya, dan selama circle dunia yang diciptakan Otinus itu, apa ya, Toma itu banyak diburu diburu oleh kalangan-kalangan apa ya,
warga-warga atau orang-orang yang ada di dunia Otinus tersebut. Bahkan bapaknya nih ya, mendukung semua orang, eee, bapaknya Kamijo Toma, yaitu Kamijo Toya, yaitu mendukung semua orang untuk membunuh anaknya sendiri, yaitu Kamijo Toma. Gila nggak tuh? Dianggap apa itu? Tapi itu dunia yang diciptakan Otinus. Dan gitu, selama Kami Jotoma berada di dunia Otinus, dia itu dia itu bertemu dengan Will Misaka. Di situ Will Misaka adalah sosok yang dimana kalau bagi teman-teman yang tidak tahu Will Misaka di novelnya itu dia ibaratnya mirip dengan Sister, pakai apa itu, pakai kayak Google gitu yang kacamata-kacamata. Mirip deh dengan Misaka Sister gitu, tapi di New Testament Will Misaka ini lebih ke mana ya? Agak ceria kan kalau di Sister rata-rata di Sister apa Misaka Sister itu, Misaka Network itu rada-rada apa ya? Tidak punya ekspresi kecuali Last Order. Last Order itu yang anak kecil gitu ya, Misaka Last Order. Jadi kalau di Will Misaka yang versi dunianya Otinus ini dia ceria. Dia ngajak Otoma gitu bercanda dan segala macam. Dan akibatnya Will Misaka ini yang menyuruh Toma untuk menghancurkan dunia yang diciptakan Otinus gitu. Jadi Will Misaka di sini sebenarnya menolong Kamijo Toma karena pada saat itu Kamijo Toma udah dikasih bagaimana ya, udah disiksa mental dan segala macam sampai-sampai ingin bunuh diri. Dan yang mencegah bunuh diri dari Kamijo Toma adalah Will Misaka. Dan Will Misaka memerintahkan Kamijo Toma untuk menghancurkan dunia yang diciptakan oleh Otinus. Wah, gila nggak tuh? Dan sampai sekarang itu gua takjub gitu, bilang, wah ini Kamijo Toma ini karakter utama, dia ini udah disiksa begitu. Bayangkan ya, di dunia yang diciptakan Otinus pada saat sudah disemangati sama Will Misaka, Kami-Toma itu mencoba melawan eh, Otinus dan Kami-Toma mau tahu nggak dia diapain? Dia dibunuh hampir miliaran kali atau berapa ribu kali. Yang penting banyak dia dibunuh, dihidupkan lagi, dibunuh, dihidupkan lagi. Sampai sampai begitu siklusnya. Sampai-sampai itu Kamijito mah gara-gara dibunuh, dihidupkan lagi, dibunuh, dihidupkan lagi. Langsung muncul kepribadiannya yang kedua, yaitu Toma Insight. Toma Insight itu adalah rasa penyesalan dari Kamijito mah tidak bisa menyelamatkan teman-temannya, tidak bisa mengalahkan Otinus, tidak bisa mengalahkan orang-orang yang notabene apa ya, nggak bisa, menyelamatkan orang-orang yang apa ya, orang-orang jahat gitu. Jadi muncul Toma Insight dengan Toma Outer. Nanti gue ceritain kapan, nanti gue ceritain ya yang New Testament yang volume 22 gitu. Jadi pada saat, ceritanya gue singkat aja, di Kamijo Toma dibunuh miliaran kali dan akhirnya Toma bisa mengalahkan Otinus dan selesai. Di arc New Testament volume 9 kalau nggak salah volume 9 volume 10 kalau nggak salah nih ya. Karena kalau gua baca-baca di light novel yang subtitle Indonesianya tuh gua rada-rada bingung. Aduh, jadi banyak sekali nih yang perlu dibahas tentang Kamijo Toma. Dan kembali lagi Toaru Majutsu Index yang gua ngerti dari ada beberapa arc yang gua ngerti gitu. Maksudnya pada saat arc yang Sister. Jadi yang gua dapat setelah gua nonton dari Toaru Majutsu Index, ya intinya nih ya, Kamiya Toma itu bertemu dengan Index. Index itu mempunyai 100.000 apa ya, 101.000 kah, 101.000 kalau nggak salah buku sihir di dalam tubuhnya. Sehingga banyak orang-orang jahat yang ingin memanfaatkan buku yang ada di dalam apa ya, buku yang ada di dalam tubuhnya si Indeks ini. Contohnya Fiamma si tangan kanan gitu. Fiamma di si tangan kanan bagi teman-teman yang tidak tahu siapa itu Fiamma, nonton Toaru Majutsu Index season 3. Jadi silahkan tuh nonton dan silahkan untuk apa ya, download karena banyak website-website dan banyak penyedia-penyedia download anime gratis gitu. Sekarang lu pada kan nggak bisa beli originalnya, tinggal download aja di website-website penyedia anime gratis gitu. Lanjut dan sampai
ini lagi sih gua nggak mengerti sama sekali. Bukan gua nggak ngerti sama sekali sih. Gua masih belum mengerti, tentang, apa tugasnya si Kamijo Toma. Tapi kalau dilihat dari ceritanya, Kamijo Toma itu tugasnya untuk melindungi indeks dari beberapa kejaran-kejaran, sihir dan segala macam gitu. Dan, bagi teman-teman yang tidak tahu, Kamijo Toma juga itu adalah waktu dia masih kecil, ini udah dijelasin sama bapaknya Kamijo Toya. Jadi bagi teman-teman yang mau flashback, mau tahu mau tahu mau tahu ceritanya Kamijo Toma waktu kecil, nonton Toaru Majutsu Index season 1 gitu. Nggak tahu, gue lupa, karena rada lupa itu episode berapa. Dan tapi gue akan jelasin di sini, Kamijo Toma itu dianggap sebagai pembawa sial waktu dia kecil. Bahkan teman-teman seusianya itu selalu membuli Kamijo Toma, bahkan melempari batu. Bahkan tetangga dari Kamijo Toya, yaitu bapaknya Toma, itu mengalami kebangkrutan dan mensalahkan atau menyalahkan Kamijo Toma sebagai dalam kebangkrutan perusahaannya dia. Bahkan si tetangganya ini itu hampir membunuh Kamijo Toma gitu. Dan karena itulah Kamijo Toya selaku bapaknya Kamijo Toma itu memindahkan Kamijo Toma ke Academy City gitu. Academy City itu bagi teman-teman yang tidak tahu, Academy City itu, yang sekarang yang di Toaru Majutsu Index, bahkan semua Toaru series di situ, apa ya, tempat di mana orang-orang ini beraksi yang tinggal sampai sekarang. Dan gara-gara itulah Kamijo Toya selaku bapaknya, Kamijo Toma itu, apa ya, memindahkan Toma ke Academy City dengan tujuan supaya Kamijo Toma itu aman, karena di Academy City itu apa ya, ada banyak sekali pengguna esper gitu kan. Jadi bagi, Kamijo Toya itu, hal kesialannya Toma itu bisa diatasi di Academy City gitu. Jadi banyak penderitaannya karakter utama ini. Tapi banyak orang, kenapa sih banyak orang yang menganggap bahwa Kamijo Toma itu plot armor. Tapi gua nggak masalah sih kalau plot armor. Gua itu yang lebih sukanya nih ya, cara bertarungnya Kamijo Toma itu, dia meskipun dia selalu sial melakukan sesuatu, dia itu apa ya, ibaratnya, apa ya, punya karakter tersendiri tuh ya, meskipun banyak yang menyamakan antara Kamijo Toma dengan Naruto gitu. Karena Kamijo Toma dan Naruto itu sama-sama kalau bertarung sambil ceramah loh. Aduh. Ya jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi bagi teman-teman yang merasa nggak setuju dengan argumen gua, silahkan komen di bawah, karena jujur aja nih ya, gua itu masih rada-rada kagak ngerti cerita dari Toaru Majutsu Index. Jadi bagi teman-teman yang bisa menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas, silahkan untuk komen di bawah deh, gitu. Bantu gua untuk nonton dan mengerti ceritanya Toaru Majutsu Index, karena sampai sekarang gua nggak kagak ngerti loh. Ah, ngomong-ngomong side story nih ya, karena satu-satunya Toaru series yang gua mengerti adalah Toaru Kagako no Railgun, karena simpel aja gitu. Kenapa gua bilang simpel? Karena kalau Toaru Majutsu Index itu ini ada dua kan gini. Ada dua gitu. Dia itu kalau di Toaru Majutsu Index, ya dilihat dari judulnya sih, Majutsu itu kan artinya sihir, penyihir atau dan segala macam gitu. Majutsu yang penting itu sihir ya. Karena di Toaru Majutsu Index itu, mempunyai dua yang diperdebatkan. Kalau bukan sihir, esper. Dan kalau di Toaru Kagako no Railgun, apalagi ini ada Toaru Kagaku Accelerator, itu eee, masih dalam input esper, kecuali kalau Toaru Kagaku no Accelerator, kalau gua nonton pada saat tadi, gua nonton pada kemarin-kemarin itu, gua lihat Accelerator itu udah punya apa ya, udah berhubungan dengan sihir gitu. Dan gue masih belum tamat sih Toaru Kagako no Accelerator. Kalau Toaru Kagako no Railgun, gue udah nonton season 1 dan mau lanjut ke season 2. Jadi gue adalah tipe, penonton anime yang dimana menunggu batch-nya aja.
Sebenarnya sih gue sudah nonton Toaru Kagaku no Railgun yang batch-nya sih, yang season 1 sama season 2. Yang season 3 ini mungkin agak lama dan masih lama karena kan kemarin-kemarin kan episode 8 kok nggak salah nih yang ditunda beberapa minggu, 2 minggu ya kok nggak salah gitu. Jadi diundur dan mungkin agak lama sih untuk menunggunya karena ya 25 episode bro, 25 24 ya. Kalau yang Toaru Kagaku no Railgun T mungkin 25 24. Jadi ya mungkin itu yang bisa saja bisa saya jelaskan gitu ya, karena mungkin dari beberapa dari antara kalian ada yang suka Toaru Majutsu Index, ada yang lebih suka Toaru Kagaku no Railgun. Terserah aja sih. Karena kalau banyak sih ada yang bilang bahwa Toaru Kagaku no Railgun lebih bagus daripada Toaru Majutsu Index. Kalau jujur sih dua-duanya sama gitu. Tapi kenapa ratingnya di My Anime List itu rada-rada lebih bagus ke Toaru Kagaku no Railgun ya daripada Toaru Majutsu Index. Tapi banyak yang protes yang di Toaru Majutsu Index ada beberapa arc yang tidak dijelasin di animenya gitu. Ada beberapa katanya sih katanya. Dan Toaru Kagaku no Railgun mungkin karena itu yang seperti gua bilang lagi, karena Toaru Kagaku no Railgun sampai sekarang ini masih berhubungan dengan esper. Jadi kalau tentang sihir dan segala macam itu masih minim di Toaru Kagaku no Railgun gitu. Kalau Toaru Accelerator kalau gua lihat sih gua masih ongoing ya dalam nonton. Bukan gua ongoing animenya Toaru Kagaku no Accelerator udah tamat. Tapi yang gua nontonnya, maksudnya yang gua nonton masih ongoing, gua masih nonton itu masih episode 1. Yang akselerator di situ udah sadar gitu gara-gara dia ditembak sama waktu di Toaru Majutsu Index. Dia ditembak sampai-sampai dia harus memakai kalung yang ada di lehernya untuk bisa bergerak gitu. Toaru Kagak no Railgun ya mungkin juga karena gua masih apa ya? Gua Toaru Kagak no Railgun gue itu agak agak ngerti juga, agak ngerti gitu. Gue ngerti dengan Toaru Kagak no Railgun. Tapi nggak tahu juga sih yang Toaru Kagak no Railgun yang S nanti yang season 2 gitu. Dan ya mungkin ini yang bisa gue jelasin ya bagi teman-teman yang apa ya, teman-teman yang menonton Toaru series, mau nonton juga Toaru ini, Toaru itu. Dan masa banyak gitu Toaru series banyak. Dan katanya juga nih ya, mungkin ada nanti kalau sudah Toaru Kagaku no Railgun-nya S yang T ini yang season 3 ini, mungkin ada pengumuman yang mengumumkan seri lanjutan mungkin kalau bukan Astral Body atau Dark Matter gitu ya. Oh iya ada Toaru Kagaku no Dark Matter itu udah keluar loh, tapi masih versi bahasa Inggrisnya sih. Jadi bagi teman-teman yang mau kalau Matter itu yang menceritakan yang Kakine ya kalau nggak salah Kakine gitu. Kakine itu yang waktu bertarung waktu bertarung di season 3 atau Arumajutsu Index yang lawan akselerator gitu. Dark Matter ada manganya tuh udah keluar tapi masih versi raw dengan versi bahasa Inggris. Dan gua mungkin lu pada cari aja deh, gua nggak akan kasih linknya sih. Karena gue juga nemu di Google aja gitu. Dan ya mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Oh ya ada satu lagi. Ditunda-tunda mulu closingnya. Ada satu lagi bagi teman-teman yang tidak mengerti menonton Taro series. Gue sih juga sih, apalagi Toro Majutsu Index gue masih kagak ngerti. Kalau Taro Kagaku no Railgun itu gue ngerti. Kalau Toro Majutsu Index enggak, gue enggak masih belum saat ini masih belum mengerti gitu. Jadi saran gue sih untuk menonton Toaru series, kalian itu nonton sesuai serinya aja dulu. Pertama Toaru Kagaku no Railgun lah kalau memang lu suka Toaru Kagaku no Railgun. Atau bisa saja kalau lu suka dengan Toaru Majutsu Index, Toaru Majutsu Index aja gitu dulu. Baru selesaiin season 1, season 2, season 3 baru Toaru Kagaku no Railgun. Baru kalau Toaru Kagaku no Railgun itu nonton dulu yang season 1, baru season 2, baru nanti sudah Toaru Kagaku no Toaru Kagaku no Railgun selesai yang season 1 season 2 teman-teman itu nonton langsung yang Toaru Accelerator dulu baru Toaru Kagaku no Railgun yang T ini yang season 3 ini gitu
Tapi kalau di Toaru Kagami no Railgun yang T ini yang season 3 mungkin ratingnya ini akan naik gitu karena di sini Kamijo Toma bagi teman-teman yang tidak tahu ini ya, Kamijo Toma itu kayak kayak apa ya, kayak, siluman cikungunya. Semua Toaru series dia ada loh. Nggak tahu nih ya karena di Astral Body dia ada. Kalau begitu yang set story, Toaru Kagaku no Railgun Astral Body dia ada, Toaru Majutsu Index dia ada, ya iya sih karena dia yang karakter utama di Toaru Majutsu Index. Toaru Kagaku no Railgun ada, bayangin ya, di Toaru Kagaku no Railgun, Kamijo Toma ini selaku karakter utama dari Toaru Majutsu Index, dia di Toaru Kagaku no Railgun meskipun sebagai cameo, dia itu mempunyai peran penting gitu di Toaru Kagaku no Railgun. Yang pertama waktu Arc Sister. Dan yang kedua ini nih, yang sekarang nih di season 3-nya, yaitu di Arc Daiha Sesai gitu, yang lawan Kihara Gense. Dan nantinya mungkin Kamijo Toma akan memperlihatkan sebuah kejutan yang dimana nanti waktu Misaka ini termasuk spoiler sih. Jadi tapi ya bagi teman-teman yang merasa ini spoiler silahkan untuk skip bagian ini. Tapi nanti di Toaru Kagami no Railgun pada saat misalkan nanti udah mau mencapai level 6, di sini Toma ini bersama dengan Sugito Gunha itu mencoba untuk mengalahkan Misaka Mikoto gitu. Dan di sinilah akhirnya naga dari Kamijo Toma diperlihatkan. Wih, gila nggak tuh? Nanti di sini di episode nanti kalau nggak salah kalau bukan episode 10, episode 9 atau episode 11 gitu. Jadi berharap untuk menunggu aja gitu untuk nanti Kamijo Toma mengeluarkan naganya. Gila nggak tuh? Oke, mungkin jadi dua sumpah 26 menit nih gua ngoceh-ngoceh di sini. Sebenarnya gua kagak niat untuk buat nih konten tapi ya di rumah sendirian, sendirian gitu. Jadi mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Please like and share-nya dan jangan lupa follow gua dengan cara subscribe. Aktifkan juga notifikasinya jika ada pembahasan seperti ini lagi gitu intinya. See you in the next video. Bye bye.